AC-nya sudah dingin, tetap aja kami itu basah kuyup. Bahkan sempat kayak pernah kita keluar dekontaminasi itu, kita buka baju basah, semua basah, kayak ada air itu keluar dari bootsnya kalau dibalik gitu, bisa diperes baju-baju. Sahabat cinta, sesudah tadi kita ngobrol sama Dr. Silvi, kita akan ketemu dengan satu tenaga kesehatan lagi, orang yang bahkan sudah dari awal pandemi ada di Wisma Atlet ini, ya. Kita cari dia dulu ya. Halo, Mas Rahmat. Iya, dengan Kak Maya. Halo, iya Kak Maya. Iya, gimana Kak? Ada di mana? Sudah ada di posisi ya? Iya Kak, saya lagi di lapangan depan bola basket ya. Oke, saya jalan menuju ke sana ya. Siap Kak Maya. Saya tunggu di sini ya, di depan lapangan basketnya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih. Yuk, sahabat cinta, kita ke sana yuk, ketemu dengan Mas Rahmat. Mas Rahmat, akhirnya kita berjumpa selamat siang, Mas. Kenapa tempatnya boleh di sini? Ayo sebentar gitu. Iya. Kenapa di sini nih, Mas? Biasanya tempat ini tempat apa ini? Nah ini tempat refreshing anak-anak sih yang relawan di sini. Oh. Ini juga bisa tempat refreshing olahraga sih, seperti ini lari-lari keliling. Ya, terus jogging track ya. Iya. Terus bisa juga untuk futsal, bisa juga main bola basket, dan ada juga lapangan voli sih. Jadi di sini tempat refreshing anak-anak juga. Refreshing, jadi healingnya nggak Healing. jauh-jauh ya. Iya, benar. Healing, sahabat cinta. Iya. Mas Rahmat, gimana kisahnya sih dirimu dari Nias. Nias? Itu udah di luar Pulau Jawa. Udah pulau. Ya, lautan ku seberangi, gunung Siap. ku daki, lembah ku lewati, Iya, begitu ya. luar biasa. Nah, udah jauh-jauh dari Nias, sahabat cinta. Kok Mas Rahmat itu maunya sih datang ke sini dan jadi petugas kesehatan Iya. gitu loh. Apa yang membuat hatimu tertarik gitu? Siap. Karena tidak lepas dari profesi saya sebenarnya, di mana dengan profesi saya di bidang kesehatan, sehingga saya penasaran dengan isu penyakit pada zamannya pertama sekali munculnya pandemi di Indonesia. Yeah. Sehingga karena tingkat penasaran saya kuat dan tinggi, sehingga saya terjun masuk jadi relawan di Wisma Atlet ini sampai sekarang ini. Itu melalui proses seperti apa tuh Mas Rahmat? Mesti ngelamar dulu, terus diwawancara dan lain sebagainya begitu? Dan syukurnya waktu itu sangat dipermudah sekali sih oleh perekrutan di Wisma Atlet waktu itu. Di mana waktu itu kan juga pada saat pandemi waktu itu kan semua penerbangan yang luar kota ataupun luar negeri kan pada saat itu ditutup. Jadi Ya, tidak ada betul. penerbangan waktu Ya. itu. Sehingga ada rencana dari Kemenkesnya yang merekrut nakes yang masuk ke sini itu untuk dijemput oleh TNI AU. Oh. Jadi untuk sampai di sini itu di Jakarta kami langsung dijemput di daerah oleh TNI AU dengan Hercules. Wow, Iya, nggak seperti naik itu. pesawat komersil ya? Tidak. Khusus dijemput dengan TNI AU untuk Iya. dibawa dari Nias Benar. menuju ke Jakarta. Waktu itu kan nggak cuma Mas Rahmat dong berarti? Oh, ada beberapa teman-teman sih dari daerah Sumatera waktu itu. Pada waktu itu ya, jadi Iya. sekalian ya bersama-sama ya. Iya. Luar biasa ya sahabat cinta. Jadi kalau penasaran, jangan cuma bisa ngomong aja, tetapi berbuat sesuatu dan Iya. menjadi jawaban ya. Nah, pada saat itu kondisi Wisma Atlet pertama kali pandemi itu seperti apa Mas Rahmat? Kalau pertama dulu sih lebih ke ini ya, lebih ke sangat menakutkan waktu itu. Saya lihatnya. Gimana menakutkan Agak itu? karena gini, bukan hanya 1-2 orang kasus kan, tapi bisa sudah mencapai ribuan kasus Ya yang bertubi-tubi, maksudnya orang yang datang sakit udah- keluar masuk yang mengalami sakit waktu itu. Nah,
pada saat pertama masuk di sini sebenarnya dibarengin oleh rasa kekhawatiran, ketakutan. Cuman satu yang saya percaya bahwasannya ketika kita melakukan hal sisi baik, tentu kita juga akan mendapatkan sisi yang baik juga tentunya. Jadi saya percaya bahwasannya apapun yang saya lakukan pasti ada perlindungan juga sama Tuhan saya. Gitu. Amin. Apa yang ditabur pasti akan dituai. Iya. Kalau menabur kebaikan akan menuai kebaikan. Kalau menabur cinta pasti menuai cinta. Iya, benar sekali. Luar biasa ya. Jadi dari pertama udah mengalami suasana yang mencekam, terus mesti ya sedih juga kali ya. Iya, itu benar. bercampur jadi satu Mas Rahmat. Benar. Karena kan dari pertama tingkat okupansi orang yang sakit tinggi, Benar. kemudian yang meninggal juga tinggi. Udah cukup banyak lah. Baik dari korban. Alpha, Delta, kemudian terakhir Omikron. Iya. Itu paling ini nih kita bicara suka dukanya ya. Iya, benar. Ini kita mulai dari duka dulu deh. Iya. Nah, dukanya tuh apa tuh ketika selama ini menjadi orangnya tenaga kesehatan yang ada di Wisma Atlet ini, dukanya tuh apa tuh Mas? Jelas setiap dimana kita bekerja, menurut saya pasti ada dukanya. Apalagi Iya. dengan posisi pandemi pada saat ini, Iya. yang artinya yang dia korbankan adalah nyawa manusia. Artinya sangat banyak dukanya. Banyak dukanya itu satu, ketika kita bisa melihat di depan mata kita, Iya. banyak korban jiwa yang exit, yang sudah dinyatakan meninggal, dan keluarganya tanpa mengetahui keluarganya meninggal. Itu yang sangat sampai sekarang itu tersimpan di dalam hati saya. Saya menjadikan bahwasannya gimana kalau itu posisi keluarga saya harus bagaimana. Itulah duka yang sangat mungkin paling signifikan tinggi ya menurut saya ya. Terus kemudian dukanya itu ketika teman-teman yang seperjuangan yang sudah gugur di perjuangannya melawan COVID ini, udah ada beberapa orang teman-teman juga nakes dari sini. Banyak juga isu yang masih di berita nakes di luar sana juga yang gugur karena melawan pandemi ini. Artinya itu mungkin duka-duka yang kami rasakan sebagai relawan, apalagi dan duka ketika misalnya orang tua juga khawatir tentang keadaan kami. Iya. Kami harus berusaha juga memberikan ketenangan ini kepada keluarga. Iya. Mak, Pak, Bang, Kak, saya pasti aman kok di sini. Iya. Ya walaupun hati kecil kami juga sebenarnya takut ya, Iya. tapi kami tidak menunjukkan itu rasa takut itu kepada mereka. Iya. Karena justru nanti malah mereka rasa cemasnya makin meningkat. Iya. Makanya selalu kami menjadi gimana komunikasi kami, memberikan kepercayaan kepada keluarga bahwasannya itu kami bisa menjaga diri di sini. Iya, bahwa baik-baik semua, Benar. tinggalnya baik, Benar. terus pekerjaan juga baik, istilahnya memberikan rasa aman dan kenyamanan serta ketenangan di Benar. pihak keluarga ya, supaya doanya terus ya untuk Mas Rahmat dan juga pasti untuk seluruh teman-teman nakes yang ada ya. Nah, Mas Rahmat merantau ini Mama di Nias kah? Mama Iya, sendiri? masih di Nias, masih di Pulau Nias. Mama masih di Pulau Nias ya. Waktu ngelepas Mas Rahmat bagaimana waktu itu? Yang pertama sebenarnya syukurnya saya punya orang tua yang memang memberikan saya kebebasan dalam hal positif. Oh, luar biasa Mama. Itu mama saya, makanya saya senang banget sama mama saya. Artinya dia memberikan kesempatan bahwasanya kamu bisa mengambil keputusan kamu sendiri. Yang penting itu yang menurutmu itu terbaik untuk kamu. Karena keputusan yang terbaik yang kamu ambil adalah keputusan pribadi kamu sendiri. Jadi Mama itu merelakan Mas Rahmat untuk menjalankan tugas ini. Benar. Dan melepaskan dengan penuh iman kepada Tuhan. Benar. Pastinya, dan percaya bahwa apapun yang dilakukan Mas Rahmat untuk kebaikan itu jalan gitu loh. Iya, benar. Percaya 100% sama anaknya, apa yang dilakukan oleh anaknya ini membawa kebaikan bukan hanya untuk diri sendiri, tapi pastinya untuk saudara sebangsa dan setanah air. Amin. Iya. Luar biasa ya Mas Rahmat ya. Ini dengar-dengar tadi nih di sini banyak kisah cinta yang terjadi karena sering ketemu
Iya, benar. tatapan matamu gitu ya, saling memandang sahabat cinta, dari mata turun ke hati gitu ya. Apakah ada sinyal-sinyal yang terjadi antara Mas Rahmat dengan sesama rekan nakes di sini? Luar biasa. Mungkin sampai sekarang sih tidak ada. Oh, sinyalnya belum nyampe. Belum. Karena tujuan utama saya di sini adalah fokus menjadi relawan gimana harus bekerja. Luar Tapi ya biasa. sebenarnya bukan tidak tertutup kemungkinan ya untuk masuk ke terjun dunia percintaan segala macam. Iya. Ya barangkali mungkin ada, tapi ya ya kita kan udah, karena saya berpikir rasanya semakin umuran bukan itu lagi tujuan kita nih. Kalaupun memang kita mau menjalin hubungan percintaan terhadap pasangan, ya memang benar-benar udah siap untuk mau membangun sebuah keluarga. Jadi sampai sekarang makanya belum sampai ke situ. Jadi apabila waktunya tiba ya Mas Rahmat ya, karena sekarang gimana pun juga ya ada di Wisma Atlet, pasti tujuannya ialah untuk menyelesaikan tugas, Benar. menjadi jawaban bagi saudara-saudari kita yang memang sedang membutuhkan pertolongan oleh karena terpapar COVID-19 ini. Ya, terus masa kerja di sini sampai kapan, Mas? Apakah dari ini kan ada kontraknya mungkin Iya, ya benar. awal ya. Nah, itu apakah diperbaharui terus? Apakah Mas akan mengambil keputusan untuk terus atau nanti kita lihat-lihat deh kalau misalnya udah jadi endemi atau bagaimana gitu dari Mas Rahmat? Oh, kalau prosedur masa kerja di sini sih setiap bulannya kami diberikan nota dinas. Oke. Di mana nota dinas itu sprint tugas. Oke. Ya, jadi setiap bulan akan dikeluarkan oleh Posko untuk memberikan nota dinas bahwasanya Rahmat Laya bertugas lagi. Jadi setiap per bulannya itu selalu diberikan nota dinas perpanjangan untuk bertugas di sini. Ya, dari Mas Rahmat sendiri bagaimana? Mau terus ada di sini? Apa yang Anda lihat di depan nanti? Apakah 2, 3, 4, 5 tahun atau mau terus bagaimana Mas Rahmat? Untuk saat ini yang saya pikirkan bahwasannya saya ketika masih selama dipercayakan kepada saya oleh yang bertugas pimpinan di sini, bertugas di tempat sini, selama itu juga saya tetap mau tetap di sini juga menjadi relawan. Karena menurut saya ketika saya sudah memulai, saya ingin mengakhiri juga. Saya ingin tahu ending dari akhir pandemi ini seperti apa. Ya. Nah, mungkin yang sekarang ini juga bisa dikatakan turun naik saat Ya. ini. Nah, saat ini sempat kemarin dikatakan turun, sudah mulai dibebaskan, sudah berakhir semua pandemi. Ternyata balik lagi dengan naik lagi jumlah pasien ini, artinya saya memicu lagi semangat bahwasanya harus siap siaga lagi untuk melawan pandemi ini. Karena tidak harus mengharapkan orang lain untuk melawan pandemi sih menurut saya, tapi memulai dari diri saya sendiri untuk melawan pandemi itu. Apalagi kalau saya memulai dari awal, saya ingin mengakhiri juga seperti. Iya, mengawali dengan baik, mengakhiri dengan baik juga ya. Udah tahu, udah kejawab rasa penasarannya, bahkan semakin cinta ya. Benar. Karena mau terus menjadi jawaban bagi sesama. Mas Rahmat ini berarti belum pulang selama kurang lebih 2 tahun dong ke Benar. Nias. Rindu nggak sama keluarganya? Jelas rindu lah. Jelas rindu ya. Mas Rahmat, hujan nih. Ya, hujan. Kita kayaknya harus cepat berteduh siap. dan mencari tempat perlindungan. Siap. Mari, ada. Iya, akhirnya kita terhindar dari hujan Mas Iya, Rahmat. berteduh. Nah, berhubung 2 tahun nih sahabat cinta, Mas Rahmatnya nggak pulang, kita telepon keluarga yuk. Boleh, siap. Boleh ya? Nih. Kita mau telepon keluarga sekarang juga. Siapa ini Mas Rahmat? Nah, kebetulan Mama lagi sibuk, jadi kita telepon kakak dulu. Kakak pertama. Kakak pertama. Siap. Mas Rahmat ini 9 bersaudara, dia nomor 8, ini kakak paling tua. Iya. Ya halo, ini lagi di tempat kerja di Wisma Atlet. Nggak sama Rahmat ini. Rindu berat Rahmat. Aduh. Tuh Rahmat bilang apa itu sama kakak tuh? Ah. Ya, sama-sama rindu, cuman ya kita berdoa saja lah. Semoga Tuhan memberikan kesempatan untuk kita bertemu lagi. Senang kali, gimana rasanya? Gimana rasanya Rahmat pergi tinggalkan keluarga 2 tahun nih, bagaimana rasanya Kak? Rasanya ada apa loh Kak, apa gimana lah ya Bu, macam mana, tapi gimana lagi lah ya, karena untuk keinginannya gitu kan, jadi nggak
ikuti Ya kan? aja, iya. Walaupun kayak mana lah ya, rasa rindunya kami tahan-tahan aja, apalagi lebih-lebih mama sebagai orang tua. Jadi pokoknya sebagai saudara atau orang tua sebagai anaknya, kami mengizinkan, kami membolehkan sama saudara kami, begitu juga lah orang tua kami. Iya Bu. Iya. Sering. Walaupun hanya sekali dalam 1 minggu, jadi hanya dalam 1 minggu sekali video call lah Bu. Jadi karena rasa rindunya itu makanya seperti itulah Bu. Oh, kirain setiap hari video call sama kakakmu, Rahmat. Tapi tidak tertutup kemungkinan setiap hari sih. Oh, tidak tertutup kemungkinan ya. Kondisi di kampung itu agak susah lah Bu. Oh, begitu ya, agak susah ya. Kayak mana, tapi tetap ya, apapun yang terjadi tetap saling berhubungan ya dengan Rahmat ya. Iya, Rahmat tinggal di Wisma Atlet, tetapi keluarga semua udah rela, udah ikhlas. Kalian keluarga yang luar biasa. Keluarga yang luar biasa ya, Kak ya. Terima kasih. Terima kasih untuk cintanya juga, untuk hatinya buat Rahmat yang jadi kepanjangan tangan yang dipakai Tuhan buat bangsa Indonesia, buat saudara setanah air. Ya. Nah, luar biasa. Terus doakan ya. Iya, sama-sama. Tuhan berkati ya Kak Sera. Bye-bye semua. Sehat semua, puji Tuhan ya. Sehat Bu, sehat Bu. Amin. Ya, ada pesan nggak buat Rahmat? Pesan. Ada pesan buat saya nggak nih? Jaga kesehatan, jagalah diri baik-baik, lebih-lebih ya orang di sekeliling ada di tempatnya tempat kerja, usahakan kerjanya harus komit dengan kerja baik-baik gitu. Ya, Siap. semoga adik sehat-sehat di sana. Amin. Jaga kesehatan adik ya, itu aja ya. Siap, siap. Oke Kak, terima kasih banyak, Tuhan berkati Kak. Terima kasih banyak. Sampai jumpa. Salam buat semua ya Kak. Yo. Iya. Yuk. Aduh, luar biasa sahabat cinta. Akhirnya rindunya hari ini paling enggak terjawab walau sebentar ya. Memang beribu-ribu kilometer jauhnya, tetapi tetap sampai ke hati dan dapat pesan untuk tetap jaga kesehatan, kerja yang terbaik, dan memberikan yang terbaik yang Tuhan udah kasih dalam kehidupan Mas Rahmat untuk sesama. Ada pesan-pesan sebagai berikut untuk saudara-saudara kita, sahabat cinta setanah air. Silakan Mas Rahmat. Luar biasa. Pesan-pesan saya untuk teman-teman semua yang di luar sana, kepada seluruh masyarakat lebih pastinya bahwasanya pandemi belum berakhir. Kita tetap mematuhi protokol yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dan jangan mengabaikan pandemi yang ada pada saat ini. Karena yang kita jaga adalah selain dari diri kita menjaga kesehatan keluarga kita sendiri. Gitu. Dan saya juga berpesan buat teman-teman nakes yang sedang berjuang melawan pandemi COVID ini. Saya berpesan bahwasannya tetap menjaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, dan jangan mengabaikan pekerjaan ini. Karena jangan sementang-mentang sudah biasa menangani COVID, malah mengabaikan APD yang sudah diberikan oleh tempat pekerjaannya. Jadi benar-benar diperhatikan APD-nya supaya apa? Selain kita menjaga keadaan kondisi pasien, kita harus menjaga diri dulu supaya ketika kita sudah benar-benar terjaga dan sudah baik kondisinya, maka kita bisa memberikan juga yang terbaik kepada orang lain ataupun pasien. Mas Rahmat luar biasa ya. Jadi Mas Rahmat dari Nias dan ada para nakes juga yang datang dari belahan lain yang ada di Indonesia. Ya, benar, dari Merauke sampai ke Sabang. Sabang. Itu dia, dari Sabang sampai Merauke, seluruh Indonesia bergabung di Wisma Atlet ini untuk menjadi jawaban bagi bangsa Indonesia, sahabat cinta. Dan hari ini karena hatinya yang luar biasa ya, hatinya Mas Rahmat, Mbak Sylvia, dan teman-teman yang lain,
kami dari Bahasa Cinta akan memberikan tanda cinta untuk nakes yang ada di Wisma Atlet ini. Apakah itu? Kita tunggu sebentar ya sahabat cinta. Nah, Dokter Sylvia udah ada bersama dengan kita saat ini sahabat cinta. Dan inilah bingkisan tanda cinta kita dari Bahasa Cinta. Semua teman-teman dari sahabat cinta untuk nakes di Wisma Atlet. Silakan kita tunggu mana bingkisannya. Biar bisa diterima oleh Mas Rahmat dan Dokter Sylvia. Ya, ini dia udah datang. Bingkisan dari Bahasa Cinta untuk teman-teman nakes yang ada di Wisma Atlet. Mari ke sini, Mbak. Siap. Mohon diterima. Yang berikutnya, Mas Rahmat, mohon diterima dengan baik. Iya, ini dia. Banyak dong dari Bahasa Cinta. Makasih, Mas. Itu dia dari sahabat cinta. Dan ternyata masih ada lagi loh. Luar biasa. Apakah itu? Ini masih ada lagi tanda cintanya. Silakan diharap diterima dengan baik. Terima kasih. Dari sahabat cinta, luar biasa. Ya, ancaman COVID masih ada di sekitar kita sahabat cinta. Jadi kalau kita memang peduli dan penuh cinta dengan yang saudara-saudara kita yang ada di sekitar, kita mau bergandengan tangan dan punya kepedulian yang tinggi. Karena pasti kita mampu membuat pandemi ini menjadi endemi dan menuju masyarakat Indonesia yang sehat. Dan kita tahu bahwa Indonesia kuat dan Indonesia pasti bisa. Sampai jumpa sahabat cinta. Oke, dengan siapa? Dengan Sylvie. Sylvie. Nah, nanti pokoknya relax aja dok, di sini nyantai-nyantai aja perawatan kita relax, tetap kita nyaman kok, nggak perlu tegang, nyantai di sini. Oke. Ya, thank you.
Terima kasih. Untuk para relawan medis yang menjadi garda terdepan penanganan COVID, saya ingin mengucapkan terima kasih. Untuk para relawan medis yang menjadi garda terdepan penanganan COVID, terima kasih ya. Untuk relawan medis yang menangani COVID, yang menjadi garda terdepan, terima kasih. Semangat. Untuk para relawan medis yang menjadi garda terdepan penanganan COVID, saya mengucapkan terima kasih untuk kalian. Kalian hebat.